5 ini dari asam pirufat menjadi glukosa, gluconeogenesis. Gluconeogenesis. Oke, gluconeogenesis jadi pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat. Ini kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 5 gluconeogenesis. Kemudian kelompok 6 penyimpanan glukosa. Jadi perubahan glukosa menjadi glikogen, glikogenesis. Ini kelompok 6 glikogenesis. Kemudian kelompok 7 pemecahan glikogen menjadi glukosa, glikogenolisis. Oke, jadi ini kelompok 1. Kemudian di sini dekarboksilasi oksidatif 2. Ini siklus asam sitrat kelompok 3. Kemudian di sini ada fosforilasi oksidatif kelompok 4. Kemudian ini pembuatan glukosa dari sumber non-karbohidrat kelompok 5, gluconeogenesis. Kemudian penyimpanan gula menjadi glikogen, glikogenesis kelompok 6. Kemudian pemecahan glikogen menjadi glukosa, glikogenolisis kelompok 7. Nah, untuk pembagian kelompoknya, jadi akan ada satu kelompok yang 3 orang. Nah, mungkin yang agak panjang itu saya akan masukkan di yang panjang. Dia masuk di sini saja. Yang 3 orang, jadi ini yang 3 orang. Siklus asam sitrat. Nanti minta tolong Irel yang akan bagi ya untuk pembagian kelompoknya. Jadi nanti kurang tahu kalau dari menu apakah akan ada ujian limit. Kalau dari saya ambil dari ini. Jadi silakan buat PPT-nya dengan sebaik-baiknya dan bagi 2. Berarti kan 2 orang satu kelompok nih. Jadi untuk proses glikolisis silakan ya dibicarakan dengan teman kelompok. Jadi dua-duanya harus bisa menjelaskan. Jadi bisa bergantian untuk menjelaskan tiap tahapannya. Misalnya di sini ada 9 tahapan, berarti bagi 2. Nah, untuk penilaiannya, jadi penilaiannya saya serahkan ke kalian. Berarti satu orang akan menilai 14 orang. Nah, nanti itu saya akan rata-ratakan itulah nilai untuk ujian MIR. Boleh dipahami semua? Jadi nanti misalnya kelompok 1 nigel dengan misalnya sama Asima. Nah, nanti Asima juga akan menilai nigel dengan 13 orang yang lain. Begitu juga nigel ketika Asima misalnya teman kelompoknya juga presentasi, nah dia juga akan menilai dan menilai 13 orang yang lain. Nanti nilainya akan, jadi penilaian ya dari kalian itulah yang akan nanti kita rata-ratakan dan itu akan menjadi nilai untuk ujian. Jelas untuk tugasnya? Nah, pertemuan selanjutnya, jadi pertemuan minggu depan kita akan bahas ini, metabolisme karbohidrat. Nah, untuk pembagian waktunya, jadi satu kelompok 15 menit. Jadi silakan latihan, jadi buat PowerPoint-nya dan latihan untuk presentasi 15 menit.
Berarti kalau 2 orang sekitar 7 menit. Ini buat tanggal berapa ya, Miss? Untuk minggu depan. Minggu depan. Iya, jadi Hari Senin minggu depan ya? Ya, Senin minggu depan. Untuk jadwalnya kalian sudah dapat jadwal ini belum? Untuk ujian MIT. Belum, Miss. Oke, tapi nilai MIT akan saya ambil dari sini dan presentasi akan ya semuanya ya, semua minggu depan. Jadi semua kelompok. Nah, satu kelompok 15 menit. Jadi silakan dibuat dan atur supaya waktunya bisa tepat. Nanti kita akan nilai juga kalau ya, jadi penilaiannya itu nanti dari presentasinya dan PowerPoint-nya, kemudian ya isi materinya, kemudian dari penguasaan materinya. Boleh jelas semua? Jadi ya sekarang kan banyak bisa juga manfaatkan, ada YouTube, boleh cari kalau misalnya untuk tambahan penjelasan, misalnya mau cari mengenai glikolisis, ya silakan cari referensi sebanyak-banyaknya. Apakah ada yang mau bertanya sejauh ini? Jadi nanti minta ada soal di presentasi. Boleh diulang, Marcel? Putus-putus. Tadi siapa yang bertanya, Marcel? Bukan. Boleh diulang, Marcel, tadi suaranya putus-putus. Iya, nggak ada UTS. Jadi pengganti dari UTS-nya adalah ini. Presentasi untuk ini, tugas ini. Miss mau nanya. Ya, silakan. Ada itu nggak apa sih seksi tanya jawab gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh kelompok 1 nanya ke kelompok 2. Nah, nanti dijawab itu punya nilai tambahan nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Atau nggak usah? Ya, kalau begitu berarti Miss kita jelasinnya sejelas-jelasnya gitu. ya. Oke, kalau begitu berarti kan waktunya kurang lebih 15 menit. Jadi dikasih 15 menit untuk satu kelompok. Berarti presentasinya 10 menit, usahakan 10 menit. Berarti 5 menit satu orang. 5 menitnya lagi buka sesi tanya jawab. Miss, Ya. Miss, soalnya kan kelompok itu nggak bisa menjawab, bisa nggak apa tuh pertanyaan itu dilemparkan ke kelompok Dilempar ke lain? kelompok yang lain, boleh. Terus nilainya nanti? Ya, nanti akan
Ya, kita sepakati bersama saja. 48% of Americans aren't invested in the stock market. And 57% Ada nilai tambahan 1 poin lah ya, 1 poin untuk misalnya ya kalau ada pertanyaan atau menanggapi. All right, Ninja Nerds, in this video, what we're going to do is we're going to take all of the metabolic pathways that we talked about in great detail in each individual video. And we're going to Bagaimana see yang how these lain? pathways are interconnected and intertwined and working together. Boleh That is seperti the itu. main goal of these series of videos. It's going to be 3 videos. And what we're going to be doing is talking about how all of these individual pathways that we talked about in great detail. Karena sebenarnya kan di awal juga kita sudah sampaikan di kontrak perkuliahan, jadi ya keaktifan juga itu dinilai kan. Sementara kita belajar, keaktifan dalam ya misalnya bertanya, kemudian ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Jadi bukan hanya nilai saat ujian atau isi dari tugas ya yang dinilai, tapi dinilai juga sikap itu yang masuk di dalam keaktifan di kelas. Dan juga ya misalnya nanti kita ada presentasi, jadi keaktifan misalnya bertanya, memberikan tambahan juga bisa, menjawab pertanyaan, itu semua kita nilai. Oke, jadi kalau apakah ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kali Miss sistemnya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kepada grup 6 misalnya, Ya. terus mereka nggak bisa jawab, mungkin kali bukan sistem lempar, tapi moderator bisa lempar ke grup yang lain gitu. Jadi siapa Ya. yang bisa jawab itu yang dapat poin. Ya, jadi misalnya kelompok 1 yang presentasi, nah berarti kelompok 1 dulu. Kalau ada pertanyaan, jadi pertanyaan dari kelompok lain, nah jadi kelompok 1 dulu yang akan berusaha untuk jawab. Iya. Itu termasuk juga kan penilaian untuk penguasaan materi dari kelompok 1-nya. Nah, kalau kelompok 1 tidak bisa menjawab, nanti dilempar ke umum. Jadi silakan kelompok yang lain boleh jawab. Nah, berapa batas pertanyaan tiap kelompok? Ya, berarti kita habiskan hanya 5 menit. Iya. Jadi bisa 1 atau 2 pertanyaan. Oke, ada lagi? Dan nanti jangan maksudnya cuman mengejar untuk bisa mendapatkan nilai ketika bisa buat pertanyaan, tapi saya harapkan ya semua bisa memperhatikan juga ketika misalnya kelompok 1 memaparkan materinya, jadi diharapkan bisa paham misalnya nih mengenai glikolisis. Jadi ini saling membantu untuk cepat memahami materi ini secara keseluruhan dengan cara kita dibagi untuk menjelaskannya. Jadi diharapkan juga misalnya kelompok 1 benar-benar paham materi glikolisis sehingga ketika kelompok yang lain mendengar, mereka akan mengerti dan mendapatkan ya pemahaman yang benar tentang misalnya di sini proses glikolisis. Jadi setelah semua kelompok nanti selesai, diharapkan ya kita semua memahami proses metabolisme karbohidrat ini melalui semua tahapan yang dijelaskan.
Jadi nanti juga simpulkan misalnya di proses glikolisis ini, apakah ada ATP yang dihasilkan. Terus misalnya adakah penggunaan energi di sini juga, penggunaan ATP. Jadi secara keseluruhan nanti kita akan lihat bagaimana misalnya dari satu glukosa di dalam tubuh itu, satu molekul glukosa itu bisa satu proses misalnya ini menghasilkan berapa energi atau ATP. Saya rasa sudah jelas ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baiklah. Jadi kalau sudah tidak ada, jadi pertemuan hari ini ya hanya sudah sampai di sini. Jadi silakan untuk ini masih ada sekitar 1 jam 20 menit bagi kelompok, dan kalau misalnya bisa sekarang digunakan untuk langsung cari referensi untuk masing-masing tugasnya dan latihan untuk presentasi minggu depan. Miss, satu lagi pertanyaan. Pertanyaan, Silakan, Kak. misalnya kita udah selesai presentasi, terus pertanyaan itu harus sesuai dengan kita punya pembahasan, kan? Iya. Ya, oke. Ya, pertanyaannya misalnya mengenai glikolisis kan, misalnya kelompok 1. Ya berarti kan ya harus seputaran ini yang ditanyakan. Tahapan ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau sudah tidak ada, jadi sampai di sini untuk pertemuan hari ini mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi lebih banyak kita akan bahas di minggu depan, di mana masing-masing kelompok akan memaparkan materinya masing-masing. Oke, terima kasih. Saya undang satu orang untuk boleh pimpin doa tutup. Saya undang Marcel untuk boleh pimpin doa tutup. Amin. Oke, terima kasih. Jadi silakan Ira minta tolong untuk pembagian kelompok. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan persiapkan yang terbaik untuk semua kelompok. Berarti hari ini nggak ada kelas ya, Miss? Hari apa? 2 hari lagi ada kelas lagi kan kita? Itu sama Kelas Memnunu, biomedik sama Memnunu. Oh iya, itu Memnunu. Sorry. Oke. Iya. Jadi tetap ada, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya atau sudah jelas? Jika sudah, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa tuh? Yohanes. Marcel. Bagaimana?
just going to be focusing on the substrates of the pathway. Maaf, suaranya How it's all putus-putus. Alright, let's Boleh get started. diketik saja di chat. Hanya The first thing that we're going to focus on is we're going to Hanya- talk about carbohydrates. That's the first one that we're going to focus hanya on. per kelompok saja yang disebut juga atau per individu. Iya, per kelompok. Okay. So with carbohydrates, Oh ya. the first thing that I want to talk about is Sama-sama, nanti Irel akan bantu untuk pembagian how do we kelompoknya. store carbohydrates in the body? Usually we store carbohydrates Oke, in the body. ada lagi yang mau primarily bertanya? within our skeletal muscles, a little bit in the cardiac muscle, and within our liver. We store it in the Udah form ya? of a polysaccharide Udah cukup called jelas semua. glycogen. Oke, demikian untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Here, let's say Tuhan here I have memberkati. glycogen. This is the storage form of glucose. But